Yang kita harus paham, malaikat maut itu wajahnya semacam apa? Berarti malaikat maut pasti memiliki wajah, pasti memiliki wajah. Karena malaikat itu diantara yang kita pahami, mereka memiliki fisik. Fisiknya hanya Allah yang mengetahui. Allah cuma menceritakan beberapa fisiknya, tapi tidak disampaikan oleh Allah secara detail. Maka kemudian kita mendapati ternyata malaikat maut itu memiliki dua wajah. Wajah yang pertama yang beliau pakai ketika akan mencabut nyawanya orang yang beriman. Supaya orang yang beriman itu merasa di akhir dia dicabut ruhnya itu merasa tenang. Makanya kalau ada orang meninggal dunia kok senyum, saya sering ditanya, Ustadz, kenapa saya lihat ada orang ketika meninggal dunia senyum? Apakah senyumnya seseorang ketika meninggal dunia itu tanda husnul khotimah? Yang saya baca tidak ada satupun dalil yang menerangkan tanda husnul khotimah itu wajahnya tersenyum. Cuma kita harus merenung. Senyumnya orang ketika meninggal dunia berarti dia melihat sesuatu yang menyenangkan. Ya, banyak kalau kita lihat orang-orang di antara keluarga itu kayak tersenyum melihat sesuatu. Memang itu bukan tanda husnul khotimah yang kita dapatkan dalilnya secara real atau secara jelas menyebutkan tanda husnul khotimah tersenyum. Karena yang diterangkan di dalam dalil yaitu adalah tanda husnul khotimah itu berkeringat dahi kita dan kening kita. Itu yang jelas. Yang betul-betul jelas semacam itu. Adapun tersenyum walaupun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam dalil bahwasanya itu merupakan husnul khotimah, tapi itu merupakan bagian dari sebuah prasangka yang baik. Orang tersenyum itu berarti dia melihat sesuatu yang menenangkan. Dia melihat sesuatu yang menyenangkan. Lalu kita kembalikan berarti ada sesuatu yang dia pandang pada kematiannya sampai dia tersenyum. Berarti kalau kita kembalikan kepada pembahasan kita poin yang kelima, berarti malaikat maut itu memiliki wajah. Yang wajah itu betul-betul wajah yang membuat orang itu senang untuk melihatnya. Ya, makanya kemudian disampaikan. Mari kita buka halaman 141. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Ibrahim pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya bagaimana wajahnya ketika mencabut nyawanya orang yang beriman. Malaikat maut kemudian berkata, palingkan wajahmu dariku sebentar. Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya dan sesudah itu dia kembali melihat malaikat maut yang ditanya bagaimana wajahnya ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Dia datang dalam wujud seorang pemuda yang tampan, berpakaian indah, beraroma harum dan sangat menarik. Lalu kemudian Ibrahim berkata kepada malaikat maut, demi Allah ya, andaikan orang beriman tidak mendapatkan kegembiraan dari apa yang telah dia kerjakan dalam hidup, kecuali hanya melihatmu saja ketika mati, itu sudah cukup. Atau bisa bayangkan, perkataan Ibrahim ini memiliki banyak sekali makna yang kita bisa bedah. Nabi Ibrahim berkata, kalaulah manusia tidak mendapatkan balasan, kalaulah manusia itu tidak mendapatkan kegembiraan apapun dalam hidupnya, dalam ketaatannya, kecuali melihat wajahmu yang semenyenangkan ini, maka itu sudah cukup. Kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu ya, wajah yang biasanya menyenangkan itu, kalau dalam bahasa ini, biasanya orang-orang yang memiliki tipe sanguin. Orang yang memiliki tipe sanguin itu kan Masya Allah, wajahnya menyenangkan itu. Dilihat itu enak gitu, kelihatannya tidak pernah sedih berlebihan. Dan maaf ya, bukan hanya yang sanguin, orang kalau ketawa itu kan nular. Pernah ngelihat sosial eksperimen, ada orang di kereta, dia ketawa. Akhirnya satu gerbong ketawa semuanya. Karena orang yang ketawa ini betul-betul ketawa, betul. Akhirnya yang lain ikut ketawa. Itu merupakan penjabaran secara logika akal, secara akli. Oh ternyata bahwasanya kenapa malaikat maut itu ketika dia mencabut nyawa orang yang beriman itu dalam kondisi sebagus itu untuk memberikan ketenangan supaya dia tersenyum, supaya kemudian dia melihat bahwasanya dia akan mendatangi sesuatu yang dia tidak perlu khawatir. Alam itu akan didampingi sama malaikat maut ini. Nah itu wajah yang pertama yang dimiliki malaikat maut. Lalu kemudian Ibrahim berkata kembali, sekarang perlihatkan wajahmu ketika kamu mencabut nyawanya orang kafir. Maka kemudian malaikat maut berkata, kamu gak akan kuat.
Tapi perlihatkanlah, kata Ibrahim mendesak kepada malaikat maut. Maka malaikat maut kemudian memperlihatkan wajahnya berkulit hitam, kedua kakinya di bumi, kepalanya di langit. Rupanya buruk sekali, kakinya di bumi, wajahnya di langit. Seburuk-buruk rupa yang pernah dilihat. Dan setiap dari rambutnya itu, ada rambutnya malaikat maut itu, setiap ujung dari ujung rambutnya itu, setiap helainya itu ada apinya. Sampai Ibrahim kemudian berkata, kalaulah balasan bagi orang kafir itu melihatmu dalam kondisi semacam ini sudah cukup menyakitkan bagi mereka. Padahal ini baru permulaan, belum melihat adab di dalam kubur, belum melihat bagaimana dikumpulkan di padang mahsyar, belum melihat bagaimana kondisinya ketika berada di neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui malaikat maut itu ternyata memiliki dua wajah. Wajah yang dipakai bersilih berganti ketika mencabut nyawa. Mungkin kita ada yang agak menyaksikan. Kok bisa sih memiliki dua wajah? Loh, kenapa nggak bisa? Bisa banget itu. Analoginya gampang. Kalau kita sudah menyebutkan dalilnya, lalu kemudian masih tersirat agak gimana pertanyaan yang menggelayut di hati kita. Nah, kita datangkan penjelasan secara logika. Bukankah manusia itu memiliki dua penampakan di wajahnya? Manusia itu kan memiliki dua penampakan di wajahnya. Sadar atau tidak sadar. Wajah kita kalau baru mandi itu beda banget dengan wajah kita ketika berminyak. Jadi mandi pagi, mandi seger. Tuh keluar sumringah. Sumringah itu berseri-seri. Nanti dia keluar berjibaku dengan pekerjaan, berjibaku dengan jalan gitu, jam 11, jam setengah 1 itu. Itu wajahnya beda banget dengan waktu ketika dia pagi-pagi habis mandi. Bukankah banyak orang artis dulu ketika sebelum terkenal wajahnya begini. Ketika sudah terkenal wajahnya begini. Wajahnya tetap satu, tapi penampakannya itu seakan-akan ada dua. Dan itu mudah, dan itu kecil. Saya pernah mendapati gitu ya, Bapak dulu pernah mau naik kereta ya, Argo Lawu, mau ke Semarang atau ke Solo gitu. Qadarullah ketika pada saat itu kami berangkat jam 8 malam. Ketika jam 8 malam, Masya Allah, rapi semuanya. Qadarullah ternyata keretanya telat. Datangnya itu karena ada sebuah rel yang rusak gitu. Datangnya baru jam 2, baru datang itu keretanya, Masya Allah. Kereta datang jam 2. Wajah yang tadi rapi, dalam kondisi talente, ketika jam 8 itu, ketika akan naik itu, ketika jam 8 mereka sudah ada di stasiun Gambir. Itu beda banget dengan wajah mereka ketika mereka naiknya jam 2. Rambutnya sudah berantakan, bajunya sudah lusuh, beda banget. Padahal tetap orangnya sama, hanya dibedakan mungkin sekitar hanya 4 jam. Dibedakan hanya sekitar 6 jam. Itu sudah beda sekali. Disinilah kemudian kita mengetahui kalau itu bisa kita maklumi pada wajah manusia ternyata memiliki dua penampakan. Itu bisa kita maklumi pula ketika kita melihat malaikat maut. Jadi malaikat maut itu memiliki dua wajah, dua penampakan. Wajah yang dipakai untuk mencabut orang yang beriman dan wajah yang dipakai untuk mencabut orang-orang kafir. Ya. Makanya beruntunglah mereka yang dicabut oleh malaikat maut dalam kondisi dia senang melihat malaikat maut itu dan tenang ketika akan mendatangi alam kehidupan barzakh. Orang kalau sudah beriman, Pak, kalau sudah taat, tidak akan disia-siakan. Bahkan proses pindahnya dia ke alam barzakh pun yang itu sejatinya menegangkan. Maka ada sebuah ketenangan yang mereka rasakan ketika mereka melihat malaikat maut datang dalam wajah yang sangat rupawan. Makanya kita renungkan apa yang tadi dikatakan oleh Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim itu berkata, kalaulah orang mukmin tidak melihat kegembiraan kecuali ini, melihatmu dalam kondisi malaikat maut itu yang terbaik semacam ini, sudah cukup untuk mendapatkan kegembiraan walaupun itu hanya diwakili dengan melihat wajah.